salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akang karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang acara Maulid Nabi. Tolong disimak ya, keinginannya seperti apa. Kita simak. Gimana kalau misalkan acara Maulid Nabi-nya dibarengin sama pengajian bulanan? Oh iya, ada ide bagus. Nah kayak gitu, dia punya pendapat gitu. Ini kan ide bagus. Itu idenya bagus. Maka nggak terpikirkan itu. Ya jadi masukkan ke aku. Ayo lanjut. Tadi alasannya apa? Pokoknya apa yang ada di hati utarakan aja. Keluarkan itu, omongkan, boleh ditahan. Biar gak banyak acara. Jadi untuk menghemat ya, menghemat waktu ya. Iya. Baik, kita nanti catat tuh, sekretaris catat. Gimana kalau Maulid Nabi di Polres Alamin dibarengkan dengan agenda taklim bulanan wali santri itu nanti kita bahas. Udah itu aja, yang lain ada nggak? Kita Kori punya, penceramah punya, kita percayakan yang ada aja. Memang yang tampilnya dari santri. Yang tampil apa itu maksudnya? Ya, sholawat, kori, ceramah. Oh iya, iya. Kalau santri wajib ditampilkan, ya, dengan maksud dan tujuan dalam rangka satu, ya, menunjukkan kemampuan mereka sejauh mana mereka mencari ilmu di sini. Nah, ditunjukkan kemampuannya, baik dalam sholawat, dalam ceramah, atau yang lainnya lah. Itu penting. Tapi tentu pilih pilihan yang terbaik gitu kan. Itu nggak sembarang nanti karena juga ada unsur promosi gitu kan, mengiklankan ini loh santri kami loh sudah mampu begini gitu, iklan ya insya Allah dari santri ada. Terus yang lainnya Udah. ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lu jangan dimatiin, udah on aja udah, kalau dimatiin di off, di on lama-lama jelek. Udah on aja udah, pakai. Aku lu syukron kasiron ala kudabati ismuha ajaratu sifa allati qad qala alaina fi barnamiji Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'al islami al-amin. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua OPI Ajaratu Sifa yang telah menyampaikan pendapatnya. Bagaimana kalau umpama peringatan Maulid Nabi yang kita rencanakan di Polres Alamin disekaligus,kan digabungkan dengan agenda taklim bulanan para wali santri yang biasa diselenggarakan setiap hari Ahad awal bulan. So, yang kedua, apakah nanti para santri tampil? Insya Allah tampil, tentu para santri yang terpilih gitu ya, yang masuk apa namanya? Kalau dalam TV itu apa namanya? Nominasi ya. Itu pendapat dari Ajaratu Sifa. Kemudian ini kita mau menyelenggarakan Maulid Nabinya apa siang apa malam nih? Kira-kira menurut kalian, silakan berpendapat, bebas siapa aja boleh. Yang ingin siang, diputing aja langsung. Ada berapa orang acungkan tangan yang ingin acaranya siang?
Berapa orang? Acungkan tangan. Ya, laki yang pengen siang 1 orang. Ya. Ini ternyata lebih banyak yang memilih siang ya daripada malam. Gimana ini? Kita menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi-nya, apakah enaknya apakah siang atau malam? Laki-laki malam, perempuan ya udah kita adakan siang malam. Biar adil. Iya. Kalau umpama ya mau punya pendapat tadi begini. Oh, batal. Kalau umpama penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi-nya diselenggarakan malam, berarti kita ambil waktunya malam Ahad ya. Malam Ahad gitu. Yang sekiranya besoknya hari libur. Kalau umpama siang berarti hari Ahad. Cuma ini belum ada keputusan. Sebagian pengen siang, sebagian pengen malam. Gimana ini solusinya? Apa suitan gitu? 1 lawan 1. Gimana, Umi? Oh, diputing berarti. Diputing ya? Iya. Diputing, tapi bukan puting susu ya. Bukan puting susu, bukan puting beliung ya. Puting beliung. Di poting ya, bukan puting. Poting. Oh, poting. O-nya 2, poting. Ya, poting itu istrinya Mang Oki. Pengen empok, poting. Ya, kita poting ya. Coba. Iya, tetap semuanya ditempatkan dalam poting. Baik santriin maupun santia juga KP3 semuanya terlibat dalam poting ini. Dalam poting apakah siang apakah malam acaranya. Ya. Tolong dibantu AA Moh Rizki. Ini maju ke depan. Moh Rizki. Coba santriat yang pengen siang dulu ya, yang pengen acaranya diselenggarakan siang, angkat tangannya setinggi-tingginya. Tapi burket nggak? Enggak ya. Angkat. Jangan dulu turun kalau belum kalau belum selesai menghitung. Itu silakan ada berapa? Yang kita tahu. Yang benar ini. Jangan turun naik. Itu turun naik nanti mananya lain lagi. Udah, jangan dulu turun kalau belum selesai hitungnya. 13. Sekarang Putra. Yang tadi tidak malam ya. Putra yang pengen siang, pindah ke sono. Putra yang pengen siang angkat tangannya. Udah sesuai hati nurani aja. Enggak usah ikut-ikutan. Iya, rawat sama aja. Udah tahu satu. Berarti 13 tambah 1 14. Itu sekarang kakak pengurus KP3 berapa orang sampai siang? Enggak ada. Iya, berarti 14. Jumlah santri 25 ditambah KP3 berapa tadi? 7 orang ya? 25 ditambah 5 30 tambah 7 32. 32 diambil 14 berapa? 18. Ya. Berarti lebih banyak yang pengen siang atau malam? Malam. Ya. Ini mau tidak mau ya. Karena hasil puting
ternyata lebih banyak yang memilih acaranya malam, berarti yang pengen siang mau tidak mau harus legowo, harus menerima dengan lapang dan harus menerima nasib ya. Tapi kalau untuk wah yang orang seorang dulu dan seorang kacian deh lu. Ya udah. Jadi acaranya malam. Alhamdulillah. Tulis keputusan pertama. Acara Maulid Nabi diselenggarakan malam hari. Sudah mengambil keputusan dah. Satu. Selanjutnya kalau malam mau malam apa? Kan malam ada 7 malam. Malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Mau malam Ahad? Malam apa? Malam Ahad. Ya tulis malam Ahad. Kalau mau malam Ahad tanggalnya tanggal berapa? Karena tanggal dalam sebulan ada 30. Tanggal 1 atau tanggal 15 atau tanggal 30. Silakan. Atau buka kalender dulu di HP-nya masing-masing. Coba. Kira-kira peringatan Maulid di Pondok Alamin akan kita selenggarakan seminggu kemudian, apa 2 minggu kemudian, apa 3 minggu kemudian, apa sebulan kemudian, enaknya ayo. Enaknya. Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, atau 4 minggu kemudian. Coba santriyan pilih di antara 4 itu. 1 seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, 4 minggu kemudian. Kalian pilih yang mana? 2 minggu kemudian. Sepakat itu? Sepakat enggak? 2 minggu kemudian. Laki-laki santriin seminggu kemudian. Ya biasa laki-laki nggak sabar pengen cepet ya Mak. Ya. Nah berarti harus diputing lagi nih. Sebagian pengen seminggu kemudian diselenggarakan, sebagian pengen 2 minggu kemudian. Tapi pikirkan dulu persiapannya. Kalau umpama seminggu kemudian udah siap belum kitanya? Nah berarti 2 minggu kemudian. Kalau akan sih pengennya 3 minggu kemudian. Karena kita butuh persiapan, butuh waktu. Butuh dana juga. Butuh dana. Gimana Umi? Ada acara di oh pas tanggal 11 ya? Oh dua ya. Coba kita kalender. Oh iya benar. Coba Umi ambil kalender nih. Kalender bulan Oktober sama November yang biasa kita pakai itu. Kalau menurut yang lain nggak ada yang tahu. Nah itu tempatnya rahasia banget. Ada di bawah bantal, di bawah bantal lagi, di dalam bantal lagi, di dalam bantal ada bantal lagi, di dalamnya lagi. Karena itu nyatu sama gepokan warna merah. Jadi kalau jual orang lain, ya Umi mana Umi? Ya Umi ya. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Yang jelas malam Ahad minggu kedua tepatnya 11 November santriat Pondok Alamin itu ada acara diundang oleh pimpinan Majelis Zikir Al-Hayat Kompleks TNI-AD Bumi Cibanggu Asih Bengkang RT 03 RW 07. Itu wajib hadir semuanya. Kalau nggak hadir Pak Haji Abdurrahman kecewa ya. Kita jangan suka bikin kecewa orang ya. Kalau kita suka bikin kecewa orang nanti akan banyak orang-orang mengecewakan kita. Ibda bin nafsi, mulai dari dirimu sendiri. Bagaimana mungkin ya? Silakan. Gimana? Oh iya, itu nanti urusan akang.
Iya, akan udah ngetik tinggal di share ke Pak Anggi. Udah dipersiapkan ketika udah ada, kalimatnya udah ada, tinggal di share doang. Cuma akan menunggu waktu. Hamin satu. Acara memahat, nah Hamin satu akan tinggal share, udah dipersiapkan udah. Kata-kata udah diketik udah. Kamu udah persiapan jauh hari udah terpikirkan. Itu soal Pak Anggi jadwalnya itu utarakan ya. Kalau Pak Anggi mau maksa ngajar ya udah silakan datang aja, cuma nanti nggak ada. Karena malam Ahad 11 November itu pada maghrib santri-santri Pondok Al-Amin harus sudah berangkat dan nanti akan diantar oleh mobilnya Teknopi. Ya, mungkin 2 kali tambah mobil angkut lah. Mudah-mudahan 1 balik ya, 1 jalan bawa semua ya. Kan kalau mobilnya Teknopi kan kapasitas 7 orang, 8 orang lah. 8 kalau 2 balik 16 orang tuh. Sisanya mobil angkut lagi itu kan. Nanti 1 jalan udah. 1 jalan 2 mobil gitu kan. Nanti pulangnya gampang. Pulangnya gampang, nanti ada mobil pajak Pri, ada mobil pajak Broman, ada mobil tentara. Yang penting bisa bawa mobilnya. Tank baja juga ada. Oh, kalau mau ke Palestina perang. Pokoknya sebenarnya mobil akan itu banyak. Dimakan nggak nyombong aja. Banyak mobil akan di luar. Ini kalau di rumah ribet. Aduh ribet. Di luar mobil akan mah di Citra ada, di Dekang ada berapa tuh. Ada di mana-mana mobil akan. Nggak ada untung kalau yang untung. Lama Umi ya. Aduh panjang umur. Bagus ada kau sebut namamu. Aku sebut namamu. Ya. Sekarang kan tanggal 20. Tadi kita sepakat ya menyelenggarakannya di malam Ahad ya. Kalau seminggu kemudian berarti kita adanya di tanggal 28. Kalau 2 minggu kemudian kita adanya di tanggal 4 November. Kalau 3 minggu kemudian kita adanya di tanggal 11 November, nggak bisa itu bentrok dengan jadwal di Bekang. Kalau 4 minggu kemudian adanya di tanggal 8 November. Kalian tinggal milih 28 Oktober berarti seminggu kemudian. 4 November berarti 2 minggu kemudian. 18 November berarti 4 minggu kemudian. Mau di mana tuh adanya? Kita menyelenggarakannya. 18 berarti 4 minggu kemudian ya. Berarti 1 bulan cukup untuk persiapan ya. Cukup ya. Kalau umpama milih di 28 kayaknya nggak mungkin. Terlalu waktunya terlalu mepet. Kita butuh persiapan pasti. Terutama persiapan dana. Kan harus masak-masak aku. Masa 6 bulan dapat untuk air dibanding cair ngumpul. Tapi mau waktu dia Pak Abi aku. Ya minimal harus masak-masak. Ya, prasmanan dari kita untuk boleh duduk. Masak duduk Pak. Excuse me. I'm forget. Excuse me. Nah itu bagus gitu, namanya punya adab. Belum disuruh duduk, nggak berani duduk. Jadi gimana Umi? Umi pengennya seminggu kemudian apa 2 minggu kemudian? Terserah aku. Terserah aku. Ya udah kalau terserah aku kawin lagi. Jangan nih. Aku terserah aku katanya. Santai serius biar nggak terlalu tegang. Habis sore jangan tegang. Nah kalau tegang pengen pulang. Pulang kemana? Pulangkan saja
aku pada orang tuaku. Baik. Kalau akan ya, tapi ini bukan keputusan, hanya pendapat. Akan sepakat dengan pendapat Tama tadi. Ada di tanggal 18 ya. Ada di tanggal 18 November, berarti 4 minggu kemudian. Ya. Gimana yang lain? Sepakat enggak? Ya, standar lah. Namanya kita mau menyelenggarakan peringatan Nabi, masa nggak butuh persiapan? Butuh persiapan waktu. Sebulan itu standar. Bahkan sebulan itu sebenarnya kalau acaranya besar itu nggak mungkin terkejar itu. Kalau acaranya besar, kalau memakan budget besar, sampai apa? Ya, jadi kita sepakati ya. Penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW di Pondok Pesantren Al-Amin insya Allah akan kita selenggarakan pada malam Ahad tanggal 18 November 2023 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal ya. Sudah masuk Jumadil Awal. Gak apa-apa. Catat, nggak perlu yang catat. Ya. Iya. Oleh karena hasil musyawarah keputusannya adalah penyelenggaraan Maulid dilaksanakan malam hari, ya. Tapi ini bukan berarti orang tua santri nggak diundang, tetap diundang, ya. Tetap orang tua santri, para wali santri tetap dikasih undangan. Acaranya malam hari, ya. Tanggal 18 November. Ya, mudah-mudahan para orang tua santri kalau memang niatnya benar-benar kuat, insya Allah bisa. Jadi sepertinya nggak bisa digabung dengan agenda taklim bulanan. Karena tadi di awal kesepakatannya dalam hasil voting kebanyakan pengennya malam, sedangkan agenda taklim bulanan itu biasanya yang ada awal bul. Berarti di sini nggak ada titik temu ya. Jadi salah satu harus ngalah. Nggak mungkin dua-duanya diperjalankan. Karena tadi diawali dengan voting siang apa mau. Ternyata hasil voting ya kebanyakan memilih malam. Begitu kita ya. Tapi tetap orang tua santri dikasih tahu diundang lah. Nanti bikin undangannya ya, Putra ya. Kita sampai saja. Ya. Baik. Kita lanjut. Ya. Gimana? Oh. Tanggal 5 ini ya. Tanggal 5 November ya. Tetap ada, karena itu agenda bulanan para wali santri tetap ada. Nah kebetulan tanggal 5-nya para wali santri yang hadir, biasanya tidak banyak sih, ada 4 orang 5 orang, banyak kan yang hadir. Nah kebetulan nanti para wali santri yang hadir di hari Ahad tanggal 5 November dalam agenda taklim bulanan. Nah itu kebetulan banget, nanti langsung diundang, dikasih tahu langsung diundang akang itu. Dan nanti akan juga akan undang di grup para wali santri itu. Nanti otomatis di grup wali santri itu ada para asatidz, pasti mereka juga tahu ya. Gitu. Nanti akan bikin undangan resmi di grup kan. Begitu ya, sih Pak. Bisa dimengerti sih Pak. Ini nggak bisa, kalau dua-duanya itu nggak bisa. Karena tadi di awal dengan voting siang dan malam. Ternyata kebanyakan milih malam, sementara kan tali bulanan jadi nggak bisa. Salah satu harus mengalah. Itulah masyarakat seperti ini. Baik. Nah kita sudah menghasilkan satu keputusan. Tolong dibacakan rapat keputusannya. Ini depan. Dibacakan. Baru satu keputusannya. Coba bacakan dulu biar nggak ngawur.
Hasil keputusan dibacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan yang pertama, acara Maulid Nabi akan diselenggarakan di Ponpes Al-Amin yang bertepatan pada tanggal 18 November 2023. Malam Ahad ya. Malam Ahad kan? Iya. Ya udah. Jelas ya? Jelas? Ya, terima kasih. Jadi keputusan pertama hasil musyawarah kita telah sepakat bahwa penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Agung di Ponpes Al-Amin akan diselenggarakan pada malam Ahad tanggal 18 November, yaitu berapa minggu kemudian? 4 minggu kemudian. Ya. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan tentang susunan acara ya. Susunan acara dulu apa masalah konsumsi dulu? Umi, gimana pendapatnya nih? Kang Mamat gimana? Apa kita bahas susunan acara dulu, apa konsumsi dulu, apa yang lainnya? Silakan. Silakan. Kang Mamat berpendapat. Ini pendapat untuk rapat sekarang. Kalau kita melihat syarat-syarat dari maulid itu yang terakhir itu makan-makan. Biasanya. Berarti kita membahas konsumsi dulu sepertinya. Itu kan ini syarat maulid itu kan berkumpulnya orang, dibacakan manaqibnya Rasulullah, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat makan-makan. Nah, Jadi maulid itu dia. Itu makan-makan. Kita bahas Makan-makannya sekarang apa nanti? Tapi kita bahas konsumsi dulu ya. Nah ini terserah. Maksudnya terserah itu mau bagaimana modelnya. Apakah mau model prasmanan, apakah mau model snack? Ini Kasun yang lebih mengetahui sepertinya. Gitu. Saya cuma memberikan gambaran saja. Terima kasih kepada guru kita Kang Mamat yang sudah memberikan gambaran atau pandangan. Mau kemana? Mau pipis? Baik. Jadi Kang Mamat punya pendapat. Kita dahulukan pembahasan tentang konsumsi. Kira-kira setuju nggak nih? Setuju. Menurut kalian konsumsi penting nggak? Jangan kita sejam 2 jam ya ikutin acara berlangsung, kalau ujungnya lama. Baik, apa yang disampaikan oleh Kang Mamat tadi betul. Memang ada syarat-syarat penyelenggaraan Maulid Nabi. Yang pertama tadi apa Kang Mamat? Berkumpulnya orang. Iya, harus ada perkumpulan manusia dalam majlis maulid. Ya kalau mau orang yang nggak kumpul, mau apa? Yang kedua, Dibacakannya manaqib Rasulullah. ya dibacakannya manaqib atau sirah nabawiyah ya, riwayat hidup perjuangan Rasulullah berikut akhlak-akhlak. Dan itu bisa berbentuk ceramah atau bisa dibacakan ya. Tapi biasanya dibacakan Maulid Nabi. Itu penting pokok itu. Jadi nggak soft Maulid Nabi kalau di dalamnya tidak ada pembacaan apa Maulid Nabi. Apakah itu Al-Bajanji atau An-Nibai atau Sibtu Duror atau Salaful Anam dan lain sebagainya. Itu wajib. Itu ciri pokok Maulid Nabi. Yang ketiga, ya ada pengajian. Berarti ada pencerahan, ada pencerahan, ada pencerahan, ada ceramah. Yang keempat, Ada makanan. maujud al-makulat wa ta'am. Ada makanan, ada makan bersama. Karena makannya aja berpahala itu. Baik, kita bahas masuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang konsumsi.
Akan punya pendapat dalam hal konsumsi pada peringatan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj atau hari besar Islam yang lainnya, itu ada beberapa versi ya, ada beberapa model. Kalau zaman dulu modelnya dibagi tekrok, dibagi besek lah, bagi berkat. Dulu mah tekrok, ya sekarang udah agak sedikit modern, besek. Ya. Kan ada salawatannya. Tidak kami lu jebulkan, balik nama wa berkat, gitu kan. Nah, yang kedua, konsumsi ala habaib, makan bersama, modelnya pakai nampan, eblek, tahu eblek? Nampan, tahu nampan? Nampan itu ada 3 model, ada nampan kecil, kapasitas 1 nampan 3 orang. Tapi kalau 3 orangnya semacam Rias, ya, ada lagi ya, itu masih kurang. Itu harus nampan gede. Porsi jumbo sekor. Kalau nampan kecil itu 3 orang untuk kapasitas 3 orang itu model Nopal Erlangga Pratama. Ira-ira uji. Adhan. Apa Pak Uji, cukuplah. Kemudian nampan sedang, jadi kecil enggak, gede enggak. Dan ada nampan jumbo, itu kapasitas 4 orang. Insya Allah walaupun. Nah kita mau pakai nampan kecil, sedang apa besar? Kalau umpama model ala habaib atau sistem prasmanan seperti dalam hajatan karyaan, ya ada meja prasmanan, jadi antri gitu. Nah silakan, kalian punya pendapat masing-masing, silakan dibuka untuk berpendapat. Oh begitu, sudah ada turun nyata dari Palestina. Biasa. Ayo silakan. Putri dulu, putri silakan berpendapat. Apakah model dibagi besek? Apakah model ala baik? 1 nampan beberapa orang? Apakah model prasmanan? Model hajatan, keriaan, silakan. Ya, nampan. Itu udah sepakat belum semuanya? Ya, diskotek lagi deh. Lagi pengen model apa? Nampan. Coba langsung dipoting semuanya ya, baik Sartriin, Sartriat ataupun KP3. Yang memilih, yang cenderung memilih nampan, angkat tangan. Ya, ya udah. Berarti keputusannya model 6. Dan kebetulan akang sudah punya nampannya, jadi nggak usah beli lagi, jadi nggak banyak pengeluaran dan dana. Alhamdulillah. Ada berapa Umi nampan di rumah? Ini mana? Kabur. Kok tinggalkan aku? Ya, kebetulan di rumah nampan ada 25. Ada nampan kecil, nampan sedang, nampan jumbo. Itu tidak akan dipakai. Kalau itu masalah teknis gampang. Yang nampan kecil berarti 3 orang. Yang nampan sedang 4 orang. Yang nampan besar jumbo 5 orang, gitu kan? Jadi semuanya bermanfaat. Jadi sepakat ya. Model 6, makan berjamaah ala habaib. Para habaib akan begitu. Para sahabat Rasulullah juga begitu. Jadi sudah akan terasa kekeluargaan dan akan terasa lebih nikmat karena bareng-bareng. Ya ibarat ini model keliwat lah kan, pakai daun pisang kan, bareng-bareng nikmat nggak? Nggak nikmat gimana? Gratis. Perutnya lapar lagi, ya nikmat lah. Baik. Jadi keputusan kedua, konsumsi makan berjamaah ala apa itu kedua. Setuju? Alhamdulillah. Ya
untuk mempercepat rapat nih udah terlalu malam ini. Baik. Waktu penyelenggaraan sudah, konsumsi sudah. Nah sekarang mengenai pengayaan atau pengadaan konsumsi, tentu bagaimanapun juga ya pasti butuh dana. Nah untuk dana akan nggak tahu caranya seperti apa, akan serahkan kepada forum, silakan kalian berpendapat seperti apa bagaimana caranya. Karena setahu akang biasanya nih kalau umpama untuk konsumsi bisa dibudgetkan 2 juta, nanti mau menunya menu apa? Yang jelas pasti ada nasi ya. Pasti ada kan? Pasti. Apakah di atas nama itu nasi, kemudian ada ikan ayam. Ikan ayamnya bisa digoreng, model nasi pecel, digoreng dadakan bakjos. Apakah pakai kecap, disemur berarti? Apakah di balado berarti merah ya, pedas ya? Apakah dirica-rica? Gimana pengennya nih? Kita sepakati ya. Nah, nasi, ikan ayam, kemudian tambahannya mungkin mie ote ya, atau bihun ya. Kemudian ada nanti mie ote atau bihun bisa pakai engkol, bisa pakai sosis ya, daun sosis. Kemudian di situ ada untuk lalapannya bonteng atau gambas direbus atau terong ya, terong yang ujung yang kecil-kecil itu jangan ya, itu ada sambelnya bisa sambal tarasi, sambal goreng, sambal tomat, sambal kacang ya. Ayo kita bahas, kalian pengennya seperti apa menunya? Yuk. Ayo. Atau menulai dari kalian silakan. Ayo aku berpendapat aku, kalau nggak berpendapat nggak ada rapat. Apakah pengen ikan air, ikan mujair, emas, gurame, apakah ayam bakar? Ayo Mi, gimana Mi berpendapat nih? Biasa ibu rumah tangga soal masakan udah paling pandai dah. Silakan Umi. Jadi kita sepakat nanti konsumsi makannya di nampan. Cuma menunya Mi, gimana Mi? Pendapat Umi? Kulit. Oh. Emang siapa yang pengen kulit? Ada kan yang pengen kulit? Ada enggak? Berapa orang? Semua. Laki-laki pengen kulit atau pengen nasi biasa? Ya bisa-bisa saja sih, pengen kulit juga. Cuma di sini kita nggak punya ahli di bidang nasi kebuli. Berarti kita harus akan punya channel, punya link. Teman tukang biasa bikin nasi kebuli banyak, ada di Bekasi ada. Tapi modelnya udah ditentukan harganya. Menunya model begini per porsi berapa. Ada yang per porsi 100.000, kapasitas 4 orang. Nah itu dia. Ya nggak apa-apa, pengen yang penting semuanya mendukung. Jadi kita pakai prinsip ringan sama di teng-teng, berat sama di pik, duduk sama rendah, berdiri sama tik. Jadi from hour to hour, dari kita untuk kita, duit dari kita. Terus setelah dimasak, masakannya dimakan sama kita. Iya, itu kan. Siap nggak nasi kulit? Nih kalau pengen tahu nasi kulit mahal ya. Akan pernah ngadain acara mau di Al-Istiqomah. Itu Pak Dani punya teman ahli nasi kulit. Sampai teman Pak Dani yang ahli bikin nasi kulit dipanggilnya Abu To'am.
Abu Toang apa makanan? Abu Toang. Apalagi kalau pakai minyak itu, nasi kulit pakai minyak apa tuh? Ismin apa? Bukan. Pakai zaitun satu lagi ada tuh. Minyak ismin apa? Baturi. Duduk batu. Jalan tas. Akan pernah nanya pada nih kalau bikin nasi kuli berapa sih harganya? Itu untuk porsi ukuran 2 liter 1 juta. 2 liter tuh 1 juta, tapi di situ ada nasi kambing, ada kambingnya, ya 1 juta menunya kalau nasi kambing. Itu ukuran 2 liter. Nah, kalau kita bikin 2 liter, kita bagi semua kayak ini? Enggak. 2 liter aja 1 juta. Kalau 4 liter 2 juta. Kita butuhnya masak berapa liter ini? Sekarang 10 liter kali 2 kali 1 juta, 10 juta. Ayo, siap enggak? Siap enggak infaknya satu orang berapa ya? 500. Hah? Hah? Enggak. Maka dia ada 25 santri. 25 kalau per orang 100.000 berarti 500 sampai apa ya? Berarti harus 4.000. Wah, 500.000 sekarang mau jadi dulu dananya. Lewat. Itu anak-anak pengen kembali gimana? Kalau akan mau kembali ayo, nasi biasa ayo, liwat ayo, anak penting alatnya sehat, bentuknya lapar. Pokoknya kalau badan sehat, perut lapar, makan apapun enak. Nah itu akan nasi gambaran nasi kebuli itu 2 liter ukuran itu 1 juta. Coba tanya kalian, orang tua kalian yang punya teman biasa bikin nasi kulit, tanya, cari tahu. Karena itu nasi jarang. Kakak punya teman di Bekasi, bahkan suka di share itu. Ya hari Jumat ke Gunung Akang. Gimana nih? Tadi santri-santrian yang pengen nasi kulit gimana nih? Jadiin jangan? Silakan. Berarti kalau yang 201 juta itu udah full paket ya sama fee-nya gitu ya? Sama daging-dagingnya ya? Sama lauknya? Iya, 1 juta ukuran itu udah lengkap. Tapi enggak meriah banget sih. Cuma ada nasi kambing juga ala kadarnya, dikit-dikit. Kalau pesan nasinya aja itu nggak pakai ayamnya, nggak pakai dagingnya. Lauknya sendiri. Enggak bisa. Kalau nasi bunga setahu akang itu udah sistem paket. Jadi kalau misalnya kita pesan misalnya nih 50 porsi gitu ya, untuk 50 orang itu udah lengkap per porsi misalnya 100.000 gitu, udah lengkap. Udah begitu kalau kebuli mah. Jadi nggak bisa kita pesan nasinya doang, nggak bisa. Mereka nggak mau. Jadi kita intinya ini mau murder mau bakar apa nih? Oh, saya tahu dulu ya. Nah, kira-kira kita butuhnya kalau umpama dijadiin nasi kulit, kita butuhnya berapa porsi nih? Berarti 32 porsi ya? Kan nanti ada yang hadir orang tua. Orang situ juga pasti ada yang hadir. Mang Idi, Bejo, hadir. Masa si Bejo juga pakai dahar? Gimana pun balik ke Jawa kayak? Mau balik ke Allah tadi. Lu ya. Nih kalau mau nasi kulit, perkiraan akan nih harus disiapkan minimal 150 porsi. Itu hitungan kasar. 150 porsi itu peruntukan seluruh santri-santrian, KP3 dan orang-orang yang tidak juga akan hadir. Minimal jamaah alamin yang tetangga yang dekat pasti hadir. Mereka terus kebagian. Masa kita makan mereka enggak?
atau nggak etis. Nggak etis. Pokoknya siapapun yang hadir harus makan semua. Walaupun mereka nggak ikut infak. Begitu. Seharusnya seperti itu. Iya, itu dia. Itu dia. Gimana, apa nasi puri baik atau apa nasi biasa aja? Turun kendor. Ya udah nasi biasa ya. Yang penting badannya sehat, perutnya lapar. Insya Allah dijamin nih. Mat. Insya Allah bakal terap luhur handap lah. Luhur terap, terkop, handap, dur. Hebat guys. Udah kita putuskan ya. Jadi konsumsi modelnya nasi biasa. Menunya, ayo silakan menunya sekarang. Mau nasi doang? Menunya ikan ayam, mie ote atau bihun, kemudian tahu tempe, kemudian lalapan, engkol, terong, gampang direbus, sambal, kerupuk udang atau kerupuk warna-warni atau kerupuk biasa. Ayo menunya. Ayo silakan. Wah, ayam bakar sama pedok gimana nih? Ayam bakar sama pedok. Disingkat ABK. Gimana ABK nih? Ayam bakar pedok. Akan jadi lapar ya. Kayaknya enak tuh ayam bakar pedok tuh. Apalagi pedoknya buatan Umi, woi. Mendok kacangnya. Legit. Kacangnya. Kacang mana nih? Kacang redok. Sate putra gimana ini? Menunya. Menunya apa ikan teri? Ayam bakar. Redoknya gimana redok? Mau redok? Mau. Udah jadi masukan dagang gitu. Itu menunya ayam bakar sama redok aja udah cukup. Oh itu masalah kudu ayam, itu kudu ayam teman. Tentang ngaramekeun. Kerupuk harus ada. Kalau nggak ada lu nggak rame ya kerupuk. Kerupuk harus ada. Kerupuknya kerupuk warna-warni, kerupuk udang apa kerupuk biasa? Warna-warni. Udang. Udang. Yang satu gede gitu ya. Ya. Jadi konsumsi nasi, ayam bakar, redok, kerupuk udang, sambal. Lalapan enggak ya? Karena ada di redok ya. Gak usah lalapan ya. Karena ada di redok kan ada kacang panjang, ada apa? Kol. Ada daun surau, ada kol. Ya, berarti lalapan gak usah ya. Atau tambah semur jengkol. Mantap. Semur jengkol sama lele putih itu kesukaan si Mandrat ya. Masih omas. Ya, jengkolnya diapain? Apa disemur, apa di balado, apa digoreng? Semur. Ya udah. Oke. Ini masih siap? Rapat? Siap. Masih semangat? Semangat. Belum ada yang kecewa? Belum. Yang kecewa pulang duluan. Baik. Keputusan ketiga, udah langsung putuskan cepat ya. Keputusan ketiga konsumsi. Menunya ayam bakar redok, semur jengkol. Yang biasa ngajar kita seperti ngajar ayam bakar redok. Ayam bakar redok, semur jengkol, kerupuk udang, sambal. Udah cukup ya? Ya cukup. Cukup ya? Enggak pakai rendang telur? Pakai. Dada bakar. Ya nanti insya Allah akan menimbang dah rendang.
rendang telur kembang kan ya kita beli ya, entah 1 kilo, entah 2 kilo, entah 4 kilo, entah 5 kilo ya, untuk tambahan aja ya. Rendang telur, telur direndang, tapi telurnya telur ayam, bukan telur itu, bukan. Dino. Bukan telur. Itu mah telur khusus untuk istrimu nanti. Udah, catat udah. Gimana sepakat ya? Sepakat. Iya. Nanti sama Umi, sekarang Umi dikasih waktu untuk nulis anggaran masak. Nggak konsen ya? Ya berarti Umi minta waktu ya 1 hari saja. Nanti Umi nulis anggaran masaknya di rumah ya. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk terjadinya di situ ada nasi, ada ayam bakar, ada kredok, ada kerupuk udang, ada sambal, ada apa tadi? Nasi berjengkol. Nah itu Umi biasa sudah tahu itu udah biasa. Karena Maulid Nabi di Alamin juga Umi sering masak, udah tahu. Jadi nasi untuk kapasitas sekian orang butuh berapa liter Umi udah tahu itu, udah paham. Semur jengkol untuk kapasitas sekian orang berapa kilo udah tahu gitu. Kita serahkan sama Setuju nggak kira-kira? Setuju. Ini kan membantu pekerjaan kita. Kalau kita bahas sekarang, malam nanti butuh waktu. Makin malam ya. Udah kita serahkan sama untuk anggaran masak. Baik, cukup ya. Jadi yang pertama waktu penyelenggaraan ACC. Yang kedua apa tadi? Konsumsi ACC ya. ACC. Selanjutnya susun acara. Ya, ya bisa ada. Umumkan, misalkan ibu mau bantu gitu. Oh, bantu kue, bantu makanan cemilan tambahan itu, atau bahkan bantu dana gitu ya, nggak apa-apa. Iya. Gimana Pak? Bisa ya. Lanjut. Tolong tahu dulu Mas. Lanjut sampai jalan. Tak lama-lama. Masalah dana bulanan kan itu kan ada 500. Dana bulanan. Untuk pengajian rutin dananya ada 500 setiap bulan. Ya, kalau bayar semua sampai. Kalau hadir semua. Terus jadi Umi tadi bertanya gimana kalau umpama diumumkan kepada para wali santri yang hadir di agenda taklim bulanan hari Ahad tanggal berapa 11 ya? Tanggal 5 November ya. Ya silakan. Gimana kalau akan langsung yang mengumumkannya? Boleh? Iya. Ya, nanti akan mengumumkan. Sekaligus sekaligus dimohon dukungan partisipasinya. Insya yang penting kita berusaha berikhtiar. Soal berhasil kita serahkan sama Allah. Kalau kita benar-benar niatnya lurus mau mengagungkan Maulid Nabi, insya Allah akan datang pertolongan Allah. Itu yang akan alami seperti itu. Ya, di awal-awal bingung, tapi ternyata alhamdulillah. Seperti main Maulid Nabi di alami ya, alamat ya. Itu kan budget hasil rapat 25 juta kan? Hah? 25
20? Dia 5 juta, kita bingung dari mana 20 juta. Ternyata alhamdulillah satu malam lebih malah dapat 30 juta. Sampai kita beli kambing yang macam. Kambing mana ada dong? Masih ada kambing itu. Kambing panitia udah tuh. Sampai kita ziarah ke Sekuro ya. Makan-makan bareng saya. Nasi goreng ya. Si Andi ikut gak? Ayo kamu ikut wae deh. Ikut si Andi makanya berjalan. Alhamdulillah. Yang penting luruskan nih. Kita niat semata-mata menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Insya Allah berkah dan berjahir. Dan dana awal dan akan tidak ada. 150.000. Catat tuh. Untuk Maulid Nabi di Pondok Salamin. Itu sumber dana khas terkumpul dari hasil kalian izin keluar, izin pulang. Itu dananya ada dakan. Dan itu ada catatannya. Dan sampai detik ini sudah terkumpul sebenarnya bukan 60.000, baru 104.000. Tapi akan dibuatkan 160.000. Uangnya dadakan. Itu untuk Maulid Nabi. Uang buat makan. Ya nanti kita bicarakan lagi ya. Belum dibahas itu belum masuk itu ya. Dana awal untuk Maulid Nabi ada di akan 100.000. Dana tersebut terkumpul hasil dari para santri yang izin keluar 2.000 itu ya, dan yang izin pulang 5.000 itu ada di akan 100.000. Ada catatannya. Cuma akan butuh laporan dari ketua keamanan ya, saudara Ilyas ya, karena kadang-kadang ada tanah juga yang izin keluar ke Ilyas ketika akan nggak ada ya. Tolong dilaporkan dana yang sudah terkumpul Ilyas hasil dari pengumpulan santri izin keluar itu ada berapa? Ada sekitar 70 kurang. 70 kurang. Nah 70 tambah 160 berapa tuh? 220. Alhamdulillah udah ada dana alhamdulillah. Ya. Dana ini, dana santri ya, kas santri kan. Dua bulan jalan. Jadi setiap harinya pengurus itu dimintain ke anak-anak 1.000 sehari. 1.000 sehari. Itu maksudnya buat ini buat dana buat pengajian yang bulanan itu. Oh iya. Dari situ. Nah kemarin bulan yang kemarin sisa 110. Terus yang sekarang nggak tahu belum tahu ya. Belum bayar semua. Sampai kata bos bilang hampir 600 saja ada. Kalau misalkan Bayar semua. nyampe 500 ada. Terus kan kita mulai lagi tanggal 1 November ya sampai tanggal 18 sampai tanggal 17 gitu. Jadi datanya dari situ. Jadi jangan diminta misalnya satu yang udah dari situ aja. Nanti kalau ada diminta. Nanti kalau diminta kan? Iya. Iya. Iya nggak apa-apa. Akan juga berusaha untuk tidak menurut dana ke santri kalau bisa ya. Lebih baik kita nyari keluar lah. Yang penting Putra tolong bikinin proposalnya ya. Nanti akan mendatangi ya beberapa orang jamaah kan yang mengatakan dia pantas untuk membantu ya. Ya seperti aja coba mantan pembayaran Agung. Ya kan? Pak Jepri, Pak Juwarsono, banyak jamaah di mana-mana. Bahkan ditembakkan kan terus. Tolongan untuk beres. Aduh Oman ya, cuma kedua. Aku beres. Bukan lu punya pilihan. Aduh Oman punya uang 6 miliar itu harus jual tanah 6.000 meter. Kemudian kan? Apa beres 1 miliar banget? Wah, 1 miliar banget tuh. Kurang tabek akbar ya, manggil Habib Rizik dong. Dia Habib Bahar kok. Yang jelas, jadi itu iuran wajib santri per hari 1.000. Kalau umpama bulan ini bayar semua, terkumpul kita mau 1.000 ya. Tapi bukan sehari 1.000 Pak. Jadi per santri itu kita pakai 20
20.000 itu per bulan apa Iya, per? per bulan. Per bulan. Adapun teknis pembayarannya bebas. Apakah mau 1.000 atau mau langsung 20.000 atau 2 kali bayar gitu ya? Nah, gitu ya. Yang jelasnya per orang santri 20.000 dikenakannya itu untuk uang kas, dan biasanya uang tersebut diperuntukkan digunakan untuk kepentingan taklim bulanan ibu-ibu itu. Nah sekarang akan tanya dana yang ada berapa ya? Kas, uang kas yang ada, uang kas santri. Bulan kemarin kan sisa kurang lebih 150 ya. Terus bulan sekarang itu pada belum bayar ya, ada lah 300. Nah gimana kalau umpama, oleh karena kita ada kepentingan Maulid Nabi, gimana kalau umpama yang 300.000 tersebut kita kita kontribusikan ya, kita alokasikan ya untuk Maulid Nabi, gimana? Ridho nggak kira-kira? Adapun nanti untuk konsumsi tali bulanan di tanggal 5 ya, kalau umpama ada atau kalau umpama nggak ada, nanti akan yang nanggung, yang tanggung jawab ya. Gimana? Ya, sama aja kan? Intinya kan setiap kali bulan itu ada konsumsi minuman dan cemilan kan? Nah kalau umpama nggak ada karena uang terpakai untuk Maulid Nabi, nanti akan yang tanggung jawab ya. Udah kalau gitu, setuju nggak? Ya udah. Berarti dana awal untuk peringatan Maulid ya sebagai modal pertama 300.000 ya, uang kasam, ditambah uang izin keluar, izin pulang yang ada di akun 150.000, udah 450.000 ditambah nih akhirnya 70.000, udah berapa tuh? Udah 620 ya. Berapa? 49 ya. Akan ya. 300.000 tambah 15 45 ya 52. Udah ada modal 520.000. Orang politik biasa lainnya. Kira-kira Umi bias butuh berapa gantang? 2 gantang cukup kan? Jangan sampai kurang. Ya, insya Allah. Nanti uang yang ada nanti akan dibelanjakan beras. Ya, pokoknya sedapatnya aja. Sedapatnya uang tersebut jangan ada. Nanti kekurangannya menyusul. Baik. Selanjutnya ini masalah jamaah yang hadir dalam acara Nabi, apakah kita batasi dalam arti enggak seluruh warga masyarakat di sekitar gedung diundang, dikasih tahu diundang di masjid hari Jumat, itu kan pasti lain lagi ya, pasti lain lagi. Apakah udah ada kita sistemnya